Pemirsa, perayaan Imlek kini telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi Indonesia. Meski demikian, dalam sejarahnya, tradisi perayaan Imlek di Indonesia sempat mengalami pasang surut sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Bermula dengan kedatangan masyarakat etnis Tionghoa ke Nusantara yang dimulai sejak ribuan tahun silam. Meski sempat menghadapi masa sulit, usai pada tahun 1967 terbit aturan terkait larangan untuk merayakan Imlek dan hari keagamaan Tionghoa lainnya. Kini, Imlek telah menjadi bagian dari tradisi budaya Indonesia. Etnis Tionghoa meyakini perayaan Imlek mengandung banyak makna dan filosofi yang melekat dalam setiap tradisinya. Mulai dari membersihkan wihara dan kelenteng, penyajian makanan khas Imlek, membersihkan rumah hingga menyiapkan angpau yang dibagikan saat kumpul keluarga. Tidak hanya sekedar perayaan tahun baru, Imlek juga menjadi momen penting untuk memperkuat ikatan keluarga, menghormati leluhur, dan merayakan keberagaman budaya di Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Alex Chung selaku peneliti dan penulis Ketionghoaan di Indonesia. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Alex, apa kabar di sana Pak? Kyonghi, betul Pak ya ucapannya seperti itu ya? Selamat siang Mas Andrew, ya kabar baik, Kyonghi, betul ucapannya itu. Oke, sebetulnya kalau kita bedah sedikit dalam ucapan perayaan Hari Raya Imlek ya, Kyonghi dan Gongsi Facai itu apakah maknanya sama atau sebetulnya berbeda Pak Alex? Ya kalau itu agak berbeda ya Mas Andrew, kalau Kongsi Facai itu kan lebih dari Hong Kong ya, tradisi dari Hong Kong. Jadi Kongsi Facai itu dari bahasa Cantonese atau Konghu, yang artinya itu apa, semoga tambah kaya gitu. Jadi kalau di Indonesia itu dari sejak saya kecil hingga belakangan ini ya umumnya orang menyebutnya Sinchun Kyonghi atau Kyonghi saja seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Andrew di depan. Yang artinya selamat memasuki musim semi yang baru begitu. Oke, jadi sebaiknya kita ucapkannya Kyonghi begitu ya? Betul. Kyonghi untuk semuanya, untuk Mas Andrew dan para pemirsa di rumah. Oke, terima kasih. Kita akan langsung masuk ke budaya atau tradisi perayaan Imlek yang sudah ada di Indonesia. Ini kan ada banyak sekali ya kalau kita lihat saat ini di Indonesia, mulai dari makan bersama seperti tadi laporan teman kami yang ada di lapangan ya. Kemudian dalam makan bersama pun ada makanan-makanan tertentu yang harus disajikan seperti mie harus ada di sana. Kemudian saat berkumpul keluarga ada juga pembagian angpau, kemudian ada tradisi-tradisi lainnya seperti beribadah ke kelenteng atau wihara, dan ada atraksi barongsai juga di mana-mana saat ini ramai sekali. Kalau kita lihat ini sebetulnya apakah murni, pure tradisi dan kebudayaan etnis Tionghoa atau sebetulnya ada akulturasi juga nih dengan budaya Indonesia, Pak Alex? Ya, kalau kita lihat mengenai tradisi budaya ya, itu juga kita perlu melihat dari masa lalu ya, dari masa lampau. Kalau kita melihat dari liputan-liputan dari media surat kabar pada tahun 1930-an, seperti dari Sinpo, Kengpo, Star Weekly, dan lain-lain, kita bisa melihat bahwa pada masa itu, pada hari Xinjia atau hari Tahun Baru Imlek, itu pada pagi hari itu kan mereka sudah dari pagi ya, masyarakat Tionghoa sudah bangun pagi, bersembayang kepada leluhur, lalu berkeliling ke sanak famili, handai taulan, dan keluarga sekalian. Nah, di situ kita bisa melihat pada masa lalu itu, pada saat keramaian Xinjia atau Tahun Baru Imlek, itu sudah ada seperti gamelan-gamelan, ada tari-tarian daerah ya, yang dilakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa dan juga di pulau-pulau lain di Indonesia. Sehingga di situ bisa dilihat ada yang namanya akulturasi atau bahkan asimilasi yang muncul di sana. Seperti tari-tarian yang melengkapi, barongsai yang kemudian menggunakan kostum-kostum yang berkaitan dengan daerah setempat. Jadi kalau kita bicara tadi tentang santapan kuliner ya, itu juga ada memang akulturasi budaya di situ.
Walaupun tentu kuliner aslinya tetap berasal dari Tiongkok, seperti tadi bakmi ya yang bermakna panjang umur, lalu juga ada kue keranjang, Nian Kao, yang artinya semakin bertambah tinggi, semakin bertambah maju begitu. Jadi memang ada akulturasi di sana, demikian Mas Andrew. Oke. Jadi setiap tradisi dan budaya yang biasa kita lihat di perayaan Imlek ini adalah akulturasi budaya ya. Oke. Saya masuk ke warna karena ini yang paling identik sekali, paling ikonik sekali kalau perayaan Imlek. Warna merah, Pak Alex. Kenapa warna merah ini selalu kental sekali dengan perayaan Imlek, Pak Alex? Nah, kita mesti lihat dulu ya dari legenda atau sejarah yang berkembang pada masa lalu, pada masa lampau. Ya, di Tiongkok sana, pada zaman dinasti masa awal Tiongkok, ya, bahkan sejak zaman dinasti Xia, itu kan ada legenda yang menyatakan ada satu makhluk. Kalau sekarang disebutnya Nian, kalau zaman dulu menurut buku eh, Hari Raya Orang Cina dengan TJINA gitu ya, karya Chua Chu Kuan. Beliau menyatakan pada zaman dahulu ada satu makhluk yang bernama Sanso. Sanso ini semacam raksasa ya, yang kemudian berbahaya bagi manusia gitu. Nah, ada seseorang bernama Litan, kemudian dia melakukan kegiatan membakar bambu. Nah, bambu itu kemudian dari hasil pembakarannya menimbulkan bunyi letupan-letupan, ada api menyala berwarna merah gitu. Nah, itu ternyata menakuti ya, membuat takut makhluk tersebut yang kalau zaman sekarang disebutnya makhluk Nien, atau kalau menurut karya Chua Chu Kuan adalah Sanso atau raksasa. Nah, warna merah itu jadi melambangkan keberanian atau menghadapi tantangan, lalu juga melambangkan semangat ya, juga melambangkan semarak ya, perayaan gitu. Sehingga warna merah itu menjadi warna yang dominan di dalam tradisi budaya masyarakat Tionghoa, karena melambangkan suatu semangat, melambangkan suatu semarak, melambangkan semua yang bisa menghadapi berbagai tantangan. Demikian, Mas Andrew. Oke, ternyata di balik warna merah ada banyak sekali makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya ya. Oke, luar biasa sekali Pak Alex. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita namun usai jeda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Alex Chung selaku peneliti dan penulis Ketionghoaan di Indonesia. Pak Alex masih bersama kami, Pak? Ya, masih. Baik, Pak Alex, semakin kesini kan dengan perkembangan teknologi juga tentunya perayaan Imlek ini semakin modern ya. Banyak keluarga yang hanya berkumpul atau makan-makan di mal saja. Bahkan dengan kemajuan teknologi, banyak juga warga yang akhirnya ketemuannya di online begitu, secara virtual dengan video call ataupun Zoom. Nah, kalau dari pengamatan Pak Alex sendiri, ini apakah akan menghilangkan esensi atau makna dari perayaan Imlek itu sendiri, Pak Alex? Ya, tentunya ada perbedaan ya, Mas Andrew, antara kita bertemu langsung dengan sanak famili, dengan sanak keluarga ya. Kita bisa menangkap esensi yang lain kalau kita bertemu langsung. Tapi menurut saya, jika keadaannya memang tidak memungkinkan seperti kondisi hari ini, di mana Jakarta di beberapa titik tuh dikepung banjir ya, sehingga kita bisa saja berkomunikasi, mengucapkan Hari Raya Xinjia lewat teknologi, seperti lewat video call, lewat voice call, begitu. Jadi memang tentunya akan berbeda rasanya dan nuansanya, karena kalau kita sudah bertemu, kita juga bisa menyantap ini ya, kuliner Imlek bersama, bertanya kabar, bisa menggendong keponakan, dan sanak saudara yang lain, kita bisa ngobrol berbagai hal. Tapi kalau dengan layar kecil gitu ya, entah lewat Zoom atau lewat teknologi lain, tentunya sangat terbatas. Demikian, Mas Andrew. Oke, jadi sah-sah saja, tetapi ketika ingin lebih hangat lagi, lebih erat lagi, kalau bisa ya ketemu langsung ya Pak Alex ya? Betul, betul. Oke, kalau perayaan Imlek ini sendiri kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Alex di segmen sebelumnya, ini adalah hasil akulturasi budaya. Artinya apakah
perayaan Imlek ini juga bisa dirasakan dan juga bisa diikuti oleh semua warga Indonesia dari kalangan etnis, suku, ras, dan agama, Pak Alex? Ya, tentu saja bisa karena hari raya ini kan lebih kepada tradisi budaya ya. Jadi seperti kita juga menikmati kalau ada pertunjukan dari kalangan masyarakat Betawi, kita juga menikmati tradisi budaya mereka. Nah, lalu kita juga bisa menikmati tradisi budaya dari suku-suku lain di Indonesia. Jadi tradisi budaya Imlek ini juga sudah terjadi selama ribuan tahun di Indonesia pun sudah berabad-abad. Jadi itu sudah terjadi akulturasi, segala macam pihak, semua kalangan bisa menikmatinya, merasakan semaraknya ya. Kita bisa menonton bersama-sama itu tarian barongsai, tarian naga atau liong, bisa menonton wayang potehi, bahkan kulinernya juga tidak ada batasan ya bagi siapapun bisa menikmatinya sepanjang di kalangan masyarakat Indonesia tentunya sepanjang itu makanannya bersifat halal demikian, Mas Andrew. Oke, baik. Jadi kita harapkan masyarakat luas dan juga pemirsa di rumah juga bisa lebih mengerti lagi ya bahwa perayaan Imlek ini adalah akulturasi budaya dan sebetulnya juga bisa kita nikmati, juga kita bisa rasakan dan sehingga semua Indonesia bisa lebih satu lagi, bisa lebih saling menghargai lagi tentang perbedaan yang ada di tanah air kita tercinta ya Pak ya. Terima kasih Pak Alex telah bergabung Betul, bersama kami di setuju. Halo Indonesia. Mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan ya Pak Alex. Terima kasih sama-sama Mas Andrew dan Sinchun Kyonghi untuk semua penonton di rumah. Terima kasih. Kyonghi, terima kasih Pak Alex. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat nuansa Tionghoa dalam arsitektur masjid. Informasi selengkapnya usai jeda di Halo Indonesia.